Nah, jamaah sekalian, setelah saya sudah sampaikan nasihat pesan iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya, perkenankan saya di dalam kesempatan ini, di akhir menjelang perpisahannya antara tahun 2024 menuju ke tahun 2025, saya sedikit ingin kembali mengingatkan kepada kita, dalam artian sebenarnya pada hakikatnya di sisi Islam, tahun baru yang sebenarnya itu adalah tahun baru Hijriyah, ya, di mana hal yang paling pertama ditentukan oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai tanda kemenangan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, hikmahnya di sini, mudah-mudahan kita semua ini insya Allah mendapatkan kemenangan dunia akhirat, diampuni dosa kita, dipanggil pada saat akhir kematian dengan husnul khotimah, kita pulang ke Allah dengan mempersiapkan bekal amal dan selalu berusaha menghindari maksiat, dimudahkan pada saat sakaratul maut, diberikan yang namanya taman dari taman surga di dalam kubur, dan sebagainya di proses perjalanan akhirat yang akhirnya insya Allah kita semua dipertemukan di dalam surganya Allah yang dijemput oleh baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan makam yang lebih bagus lagi kita bisa berjumpa dengan baginda dan diperlihatkan wujuh yauma idzin nadzirah, diperlihatkan pada hari itu kebesaran dari kekuasaannya Allah, kita dapat memandangnya. Oke. Ya, sebagai seorang yang memang ini adalah dunia, hukum dunia, kita tidak bisa berlari dari kegiatan yang dilakukan oleh setiap tahun oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia dengan pergantian tahun. Itu sudah lumrah, wajar. Tapi nasihat saya di sini, kita sebagai seorang muslim yang punya karakter iman, punya karakter takwa, punya karakter furqan, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wasiat dan nasihat saya kepada seluruh kaum muslimin, sebaiknya jangan kita ikut berpura-pura dengan kegiatan yang membuat kita lalai berzikir mengingat Allah. Ya, qad aflahal mu'minun. Allah sudah bilang, beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang mereka di dalam salatnya khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kemudian mereka yang dia setelah menegakkan, menghidupkan
isi salat di dalam kehidupannya, di dalam akhlaknya, di dalam sifatnya, di dalam pribadinya, di dalam perlakuannya kepada sesama manusia dengan artian hablum minan nasnya. Dia selalu berusaha untuk meninggalkan hal-hal walladzina hum 'anil lagwi muridun, menghindarkan, menjauhi hal-hal yang membuat dia bisa lalai dari mengingat Allah. Kalau apa yang dikatakan oleh baginda min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi, di antara dari tanda-tanda baiknya Islamnya seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak bisa memberikan manfaat kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, lebih bagus di malam tahun baru misalnya kita perbanyak berzikir kepada Allah, baca Quran, atau misalnya ada perbuatan atau dari salah satu daripada ormas Islam untuk menghindarkan dari umat Islam untuk keluar berhura-hura di sana, diadakan pengajian, diadakan muhasabah, diadakan yang dinamakan bagaimana kajian tentang Islam. Saya rasa itu lebih baik dalam catatan untuk mengantisipasi supaya kegiatan yang mereka ingin ikuti terhindarkan. Mereka lebih baik datang kepada yang bermanfaat. Nah, ini saya kembali ingatkan. Ada baru saya ingat, karena saya memang begitu biasa kadang kalau mau khotbah, apa ini saya mau sampaikan. Tadi itu sekitar 11:30 karena dekat dari rumah, saya pikir apa bagus saya sampaikan. Oh iya, malam tahun baru. Ini baru terbersit di ingatan saya. Saya biasa memang kadang tiba masa tiba akal kalau berdakwah. Saya baru ingat ayat wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini saya tidak tahu di mana ayatnya, tapi Allah Maha Rahman, saya diingatkan. Dan tetaplah engkau di rumahmu, dan janganlah engkau bertabarruj, mengikuti model-modelnya dari orang-orang jahiliyah sebelum kamu. Sebenarnya ayat ini Allah ingatkan kepada kaum ahwat wanita, tapi bisa juga kita kembalikan kepada secara keseluruhan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan kita mau tabarruj, mengikuti perbuatan daripada yang membuat kita ini bisa lalai berzikir kepada Allah, yang bisa membuat hati kita ini mati, tertutup, terkunci dari kegiatan-kegiatan bersenang-senang, ketawa-ketawa, menyanyi, apalagi biasa kalau sudah berkumpul sudah tidak terasa minum minuman keras, apalagi bakar-bakar petasan, uangnya. Bayangkan itu tiap tahun itu kalau umat Islam sadar seluruh daripada uang yang dia keluarkan untuk membakar petasan naik sampai penjunjung tinggi di langit, dia kumpulkan untuk misalnya membantu pembangunan masjid, membantu saudara kita yang sementara aniaya di Palestina sana,
di Gaza yang sementara dizolimi oleh laknatullah alaih Israel dan Amerika. Masya Allah, itu bermanfaat daripada membakar begitu. Tidak ada gunanya membakar uang. Jangan kita mau ikuti ya dari perbuatan-perbuatan yang bisa melalaikan kita daripada hal yang mengandung unsur kebaikan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan kita mengikuti dari mereka, kaum-kaum yang Masya Allah. Maaf, saya bukan mau berprovokasi, tapi lebih baik kita lebih tenang. Usahakan seluruh kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keselamatan kita, bermanfaat untuk akhir sakaratul maut kita, bermanfaat pada saat sidang akhirat nanti di pengadilan, keselamatan kita dunia akhirat. Ya. Ini hal yang pertama saya wasiatkan dan ingatkan.